standby untuk menambah bila kita perlu penjelasan. Saya persilakan Menko Ekonomi, silakan. Terima kasih kami hormati Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, Bapak Ibu Menteri. Pertama, kami dapat sampaikan bahwa dari segi ekonomi makro, konsumsi domestik baik Pak kuat 54% dari PDB dan Mandiri Spending Index-nya di angka 360,7. Mungkin sementara itu dulu Pak Presiden, jadi nanti kita mohon arahan waktu khusus Pak Presiden untuk menyiapkan ini. Terima kasih. Bapak Presiden yang kami hormati, Bapak Wakil Presiden, peserta rapat kabinet, izinkan kami melaporkan dengan cepat sedikit mengenai perkembangan konflik di Timur Tengah dan kemudian juga dampaknya pada ekonomi kita dan apa langkah-langkah kita. Tadi saya kira Menko Perekonomian sudah memberikan penjelasan yang cukup jelas buat kita semua. Kita tidak perlu ada kekhawatiran berlebihan dengan keadaan di sana. Nanti akan kami jelaskan di sini. Nah, kalau kita lihat operasi Fury dan Roaring Lion, serangan Amerika Serikat dan Israel ke Iran, itu mereka menargetkan seperti ini. Ada 3, yaitu melumpuhkan pertahanan udara Iran, melumpuhkan kapasitas Iran, dan seterusnya seperti yang ada di slide. Juga saya ingin menambahkan pada peserta rapat yang terhormat bahwa bangsa Iran ini sebenarnya bangsa Arya, jadi tidak mudah juga ditaklukkan. Kalau kita lihat slide berikutnya, jumlah rudal yang ditembakkan Iran menurun tajam, ya, karena 50% peluncuran rudal dilaporkan telah dihancurkan. Tapi juga jangan lupa mereka sudah membuat drones yang murah yang bisa ditembakkan hampir dari mana saja. Tetapi teknologi AI seperti slide yang Bapak saksikan itu juga memang berkembang. Jadi ini adalah menurut saya perang teknologi dan juga spirit untuk melawan. Tapi kalau kita lihat jumlah drone yang ditembakkan Iran juga menurun. Slide berikutnya ini saya lihat terus menurun karena Amerika memang dari sumber-sumber data yang kami dapat memang menargetkan untuk menghancurkan pabriknya, menghancurkan arsenalnya dan tempat-tempat peluncurannya. Namun Iran juga cukup cerdik, mereka melakukan mobile peluncuran. Kemudian kalau kita lihat juga lalu lintas kapal keluar masuk Selat Hormuz juga mulai membaik, tetapi tetap juga masalah asuransi untuk kapal di slide 4 itu juga kita lihat masih tinggi. Dan ini masih tentu ada kekhawatiran yang di berbagai pihak. Tapi juga kita jangan lupa Iran ini juga punya kepentingan karena hidup mereka banyak tergantung pada pada minyaknya, dan juga di dekat Iran itu juga ada fasilitas mereka yang sangat besar untuk memproses minyaknya menjadi end product. Ini hal-hal yang perlu kita pahami. Angkatan Laut Iran itu menjadi sasaran serangan Amerika dan untuk mengamankan penutupan Selat Hormuz, dan itu telah dilakukan oleh mereka. Mereka sudah menghancurkan kapal-kapal angkatan laut dari Iran. Tapi juga Bapak Ibu sekalian, Bapak Presiden, situasi sangat fluktuatif. Ya, kalau kita lihat di sini, kapal tanker Amerika Yunani terbakar setelah Iran mengklaim serangan drone bawah air. Kami laporkan Pak Presiden, memang dari sumber-sumber yang kami dapat, drone dari Iran ini juga sekarang dikembangkan drone dari bawah air. Dan ini menjadi, kalau istilah saya seperti lapor pada Bapak kemarin, seperti perang di gerilya di Papua. Mereka ini membuat drone yang murah, bisa 2000 km, GPS, targeted,
kapan saja bisa diluncurkan. Dan itu yang juga memang dikhawatirkan Amerika sekarang, karena mereka mendapat informasi bahwa ada kapal-kapal yang membawa drone ini mendekat ke Amerika. Bapak Ibu sekalian, kami juga ingin melaporkan sistem komando Iran juga dilakukan pengeboman, dan juga dari teman-teman di Amerika juga cerita bahwa mereka sekarang juga sedang menyiapkan serangan-serangan lebih efektif, targeted dengan menggunakan B-52 setelah mereka menggunakan B-2.